Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari barisan C. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang menganalisis kebahasan artikel. Nama saya Rafa Rasdana dan ini Nova Ridho Permana. Jadi yang pertama dalam menganalisis kebahasan artikel ada konjungsi. Konjungsi sendiri adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ada beberapa konjungsi. Yang pertama ada konjungsi untuk menyampaikan urutan argumentasi. Contohnya ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Di sini ada contohnya selain itu. Sebagai contoh, misalnya padahal, justru. Kemudian yang ketiga ada konjungsi untuk menyatakan hubungan waktu. Contohnya sejak, sebelumnya. Terus yang terakhir ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya dan agar. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasan yang kedua ada kosakata. Nah di sini kosakata sendiri adalah atau bisa disebut juga perbendaharaan kata, sebut aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata. Seperti istilah umum itu untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kemudian aktual itu mengandung unsur yang baru. Terus fenomenal yang sedang populer atau konvensional. Kontroversial. Terus yang terakhir ada keterangan oposisi, yaitu menerangkan suatu subjek maupun objek lalu diapit dengan tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan unsur pembahasan artikel. Yang pertama itu ada adverbia. Adverbia itu merupakan kata keterangan atau kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat. Nah, adverbia ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada adverbia kualitatif. Contoh katanya itu adalah paling, sangat, lebih, dan kurang. Kemudian kalau untuk contoh kalimatnya itu ada Dava merupakan anak paling putih di kelas. Kemudian yang kedua ada adverbia kuantitatif. Contoh katanya itu ada beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Untuk contoh kalimatnya ada gotong royong hanya diikuti sedikit warga. Yang ketiga ada adverbia limitatif. Contoh katanya ada sampai, saja, dan hanya. Untuk contoh kalimatnya itu ada saya bekerja dari pukul 8 sampai 11. Kemudian yang keempat ada adverbia frekuentif. Contoh katanya itu ada selalu, sering, jarang. Contoh kalimatnya itu ada aku sering melihat anak itu berjualan nasi. Kemudian yang keenam ada adverbia kewaktuan. Contohnya itu ada baru dan segera. Contoh kalimatnya ibu baru saja selesai memasak. Yang keenam ada adverbia kecaraan. Contoh katanya itu ada diam-diam, segera, dan pelan-pelan. Contoh kalimatnya dia diam-diam mengambil buah. Yang ketujuh ada adverbia kontrastif. Contoh katanya itu ada bahkan, malahan, padahal, dan justru. Contoh katanya ada jangankan mandi, bahkan mencuci kaki saja dia tidak mau. Dan untuk yang terakhir ada adverbia keniscayaan. Contoh katanya ada niscaya, pasti, dan tentu. Contoh katanya itu kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokadia. Di sini saya akan menanyakan poin nomor 3 yaitu konstanta. Sebutkan contoh kata dari fenomenal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabut Turjuan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ava Pradia. Jadi contoh kata fenomenal itu kayak luar biasa, hebat, dan dapat dinyatakan oleh panca indera. Hilal Alfat, saya ingin tahu contoh kata konjungsi.
Karena Covid, saya kan menjawab pertanyaan hilal. Jadi konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi biasanya seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya seperti selain itu, sebagai, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, sebagaimana, dan seperti. Sekian, terima kasih.